Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story Islam rahimakumullah. Video kali ini akan membahas pertanyaan tentang apa sebab-sebab yang mendatangkan siksa bagi penghuni kubur. Jawaban atas pertanyaan ini ada dua sisi. Jawaban yang pertama yaitu jawaban secara global. Mereka disiksa karena kebodohan mereka tentang Allah, mengabaikan perintahnya dan melakukan kedurhakaan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa ruh dan jasad yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Siksa kubur dan siksa akhirat merupakan dampak dari kemurkaan Allah dan kemarahan kepada hamba-hambanya. Maka siapa yang membuat Allah murka dan marah saat hidup di dunia, dan ia tidak bertobat lalu mati pada perbuatannya, maka ia layak mendapatkan siksa di alam barzah. Adapun jawaban kedua adalah jawaban secara rinci. Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang dua orang yang beliau lihat disiksa di dalam kuburnya. Yang satu karena suka melakukan namimah atau adu domba di tengah manusia, dan yang satunya lagi karena tidak pernah bersuci setelah buang air kecil. Orang yang tidak pernah bersuci ini berarti ia telah meninggalkan toharoh atau menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang diwajibkan. Adapun orang yang suka mengadu domba telah melakukan tindakan dengan lisannya yang membuat manusia saling bermusuhan, meskipun apa yang dikatakannya itu benar. Datangnya siksa kubur bisa disebabkan oleh kemaksiatan hati, mata, telinga, mulut, lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh. Berikut adalah gambaran perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia saat di dunia, sehingga perbuatan tersebut dapat mendatangkan siksa bagi dirinya di dalam kubur. Yang pertama yaitu mengadu domba, berdusta, menggibah, memberikan kesaksian palsu, menyebarkan fitnah, dan mengajak pada bid'ah. Yang kedua, menuduh para wanita yang suci, mengatakan tentang Allah dan Rasul-Nya yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan, dan berbicara semaunya tanpa aturan. Yang ketiga, memakan riba, baik orang yang mengambil riba, pemberinya, penulisnya, maupun saksi-saksinya. Mengambil harta anak yatim, memakan uang suap, mengambil harta saudaranya sesama muslim secara tidak benar, lalu mencuri dan menipu. Yang keempat, orang yang berzina dan homoseks, minum minuman yang memabukkan, menumpukan barang, menggugurkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, mengganggu dan menyakiti orang-orang muslim, dan melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Yang kelima, mencari-cari aib saudara seiman, orang yang berhukum tidak sesuai syariat Allah, memberikan fatwa yang bertentangan dengan syariat Allah, menolong perbuatan dosa dan permusuhan, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang keenam, menggugurkan hak-hak asma Allah dan sifat-sifatnya, mengingkari asma Allah dan sifat-sifatnya, mendahulukan pendapat dan jalan pikiran sendiri daripada sunnah Rasulullah, serta menangis meratap saat keluarganya meninggal dan orang yang mendengarkan mendiamkan hal itu. Yang ketujuh, mendirikan masjid di atas sana makam dan menyalakan pelita di sana, berbuat curang ketika menimbang barang dengan cara meminta tambahan jika ia menginginkan barang yang ditimbang, dan mengurangi timbangannya jika ia memberikannya kepada orang lain, bertindak semena-mena, sombong, membanggakan diri, dan pamer, mendatangi dukun, peramal, dan ahli nujum, lalu bertanya ini dan itu, serta mempercayainya. Yang kedelapan, membantu orang-orang zalim yang menjual akhiratnya dengan dunia, tidak peduli jika diingatkan agar takut kepada Allah atas maksiat yang telah dilakukannya, mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya tetapi tidak mengikutinya dan tidak peduli, dan menerima apapun yang disampaikan orang yang mendapatkan persangkaan tanpa peduli apakah yang disampaikan itu benar atau salah.
Yang kesembilan, ketika mendengar bacaan Al-Quran, namun hatinya sama sekali tidak terketuk oleh kandungannya, atau bahkan merasa risih oleh bacaan itu, bersumpah palsu atas nama Allah dan berdusta, bangga dengan maksiat yang pernah dilakukan, serta menceritakan maksiat tersebut kepada orang lain, bahkan melakukan maksiat secara terang-terangan, mengucapkan kata-kata kotor dan jorok, serta umpatan dan hinaan. Kemudian yang ke-10, menunda sholat hingga akhir waktu dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Tidak membayar zakat mal dengan kesadaran dan keikhlasan. Tidak menunaikan ibadah haji meskipun sudah mampu. Tidak memenuhi hak meskipun sanggup melaksanakannya. Tidak peduli dari mana harta yang diperoleh, baik dari yang halal atau dari yang haram. Dan tidak menyambung tali persaudaraan, tidak mengasihi orang miskin, janda, anak yatim, dan hewan piaraan. Itulah 45 hal yang saya ringkas dalam 10 poin, gambaran perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia pada saat hidup di dunia, sehingga dapat mendatangkan siksa bagi dirinya di dalam kubur. Dan masih banyak sekali rincian lain yang masing-masing tergantung dari sedikit dan banyaknya, baik kecil maupun besarnya. Karena banyak manusia yang mengerjakan hal-hal itu, banyak penghuni kubur yang mendapatkan siksaan. Sedikit sekali orang yang dapat lolos dari siksaan itu. Dikutip dari 2 riwayat yang menggambarkan siksaan yang didapat para penghuni kubur. Dalam riwayat pertama disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan tentang kepala orang-orang yang dipukul dengan batu disebabkan kepala mereka berat melaksanakan sholat. Ada pula orang-orang yang memakan daging busuk dan kotor karena zina yang mereka lakukan saat di dunia. Dan ada juga orang-orang yang memotong bibirnya dengan gunting besi karena suka menyebarkan fitnah dalam ucapan dan ceramahnya. Dalam riwayat kedua telah disebutkan dari hadis Abu Sa'id tentang siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan berbagai macam kejahatan. Di antara mereka ada yang perutnya menggelembung sebesar rumah. Mereka adalah para pemakan riba. Lalu di antara mereka ada yang membuka mulutnya lalu menyuapkan bara api hingga bara api itu keluar lagi dari duburnya. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian ada di antara mereka ada yang memotong daging lambungnya lalu memakannya. Mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing. Demikianlah pembahasan tentang 45 hal sebab-sebab yang dapat mendatangkan siksa bagi penghuni kubur. Sesungguhnya masih banyak sebab-sebab yang lain, baik itu hal kecil maupun hal besar yang belum dapat saya sampaikan. Semua pembahasan pada video kali ini adalah isi terjemahan pada pertanyaan ke-9 dalam kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga melalui video kali ini kita semua mendapatkan hikmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.